Di Gondoloyo itu ada makam Surodiningrat yang ke-13. Yang datang ke sini ya mungkin cuma mau Ziarah. mendoakan eyang, ziarah, mungkin ingin sawapin. Ya emang sini yang saya rasakan itu aura kewibawaan yang sangat tinggi gitu. Apa? Tambah. Agung sing Joko sing terkubur. Jangan tundukkan kepada sesama manusia, tapi tundukkan kepalamu serendah-rendahnya di hadapan Sang Kuasa. Allahu Akbar. Ternyata kalau dari dialog tadi berarti mungkin memang Eyang yang jaga sini sedang pengen menemui Bapak gitu. Jawab ini sampean bukan saya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Pelima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat angker, juga tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di Kabupaten Ponorogo. Tepatnya kita berada di sebuah pemakaman. Di sini ada makam tokoh pada zaman dahulu yang ada kaitannya dengan Ponorogo. Beliau adalah Adipati ke-13 ya. Ke-13. Namanya Raden Surodiningrat II. Di sebelah saya sudah ada Pak Jemangin. Beliau adalah tokoh masyarakat di sini yang membawa kami kemari. Bapak, apa alasannya membawa kami kemari? Ya, supaya tahulah di Stono di Gondoloyo itu ada makam Surodiningrat yang ke-13. Yang diketahui Bapak, beliau itu Adipati Ponorogo yang ke-13 itu terakhir, karena setelah itu berubah menjadi bupati gitu ya kalau nggak salah. Bupati ya, kira-kira gitu. Kalau yang diketahui Bapak kisahnya dulu gimana? Nanti Raden Surodiningrat ini. Yang tahu kan Bapak Mudin. Ini kan, Mudin itu apa? Juru kunci ya? Ya juru kunci sini kan tahu silsilah gini gitu. Tapi mitos yang pernah Bapak dengar apa di tempat ini? Ya banyak orang-orang yang minta jabatan. Ramai dikunjungi orang ziarah ya? Ya ziarah untuk nanti Bapak itu sering ke sini minta apa mereka ziarah dan tirakat di ya, sini? tirakat. Tapi apakah berhasil? Insya Allah berhasil. Banyak yang berhasil ternyata sini. Iya. Oke, nah kita nanti akan menelisik ya. Apakah benar kalau melakukan tirakat di sini bisa berhasil, dan yang membuat berhasil itu siapa? Apakah sosok yang di sini atau siapa gitu ya? Ya minta lantaran lah.
lantaran iya. dari Surodiningrat. Iya. Baik. Panglima, sebelum kita menuju ke makamnya, itu makamnya di sana itu, Pak. Iya, saya. Ya, Dan ini sebaiknya- ada di komplek pemakaman apa namanya? Nama komplek ini untuk umum kan, Pak ya? Benar nggak? Gondoloyo. Nah, Gondolo ini untuk umum atau hanya keturunan Dipati aja yang boleh? Yang di dalam keturunan Surodiningrat yang samping-sampingnya ini umum. Oh, kalau ini umum. masyarakat Ya. sini. Baik, Panglima, silakan disampaikan apa yang Ya. terlihat. Ya sebaiknya kita mendoakan dulu ya sebelum kita untuk menghargai gitu para arwah yang berada di pemakaman ini. Baiklah, yuk kita menuju ke makamnya. Tapi yang di sana itu khusus ya, Pak ya? Ya, khusus keturunan Surodiningrat. Nanti dimakamkan di dalam, kalau di luar sini Untuk masyarakat warga. umum, masyarakat umum. Hmm, Semua lingkungan sinilah ya. yang Assalamualaikum. di dalam warahmatullahi itu. Sering didatangi orang itu, apakah ziarahnya sampai nginep di sini? Ya, Yang diketahui Bapak gimana? kadang cuma apa tuh kunjung bentar nanti pulang. Oh iya. Doa bentar nanti pulang. Oh, dalamnya luas juga ini Kalau ternyata. ada sini khusus Mm-mm. untuk Ini kiri kanannya ini turun keluarganya beliau ya? Iya, beliau semua. Khusus yang beliaunya di dalam sana. Ya, di dalam khusus Surodiningrat di dalam. Ya. Panglima, kita ketemu sama itu dulu ya, kunciannya dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dengan Pak siapa? Pengunciannya Pak Budi ya? Budi. Boleh Pak? Nah, ini kenakan saya Ratna Listi. Iya. Ini Panglima Langit. Assalamualaikum. Ya. Pak, ayo sini. Kita mau ziarah dulu, boleh ya? Sebelum Bapak cerita sejarah dari Adipati. Silahkan. Jadi bapak yang jaga tempat ini, Iya. pemakaman di sini. Iya. Iya. Beliau juru kuncinya. Iya. Iya. Ayo Pak, Gimana Panglima? berdoa. Berdoa dulu, boleh Pak? Monggo. Yuk diantar ke Ayo, dalam. Bapak yang- Bapak yang bawa. Bapak yang Masnya aja lah. Lah, kok Mas? Enggak usah. Di luar aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa langsung. Oh iya. Yang Surodiningrat kedua. Ya kedua bener kan? Dua. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya kubur. Cuma satu kalau di dalam sini, yang di luar yang banyak. Oke. Maksudnya si Bapak sini dekat Panglima. Saya mau nanya-nanya. Iya Pak, sini Pak. Jadi yang di dalam ini cuma satu. Beliau ini Raden Surodiningrat kedua. Ya, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ya Allah. Bapak, boleh diceritakan sedikit Pak kisah singkat sejarahnya Raden Surodiningrat II ini Pak? Sosok beliau itu seperti apa? Beliau itu yang pasti keturunan dari yang Katong, yang Betoro Katong. Kalau yang Betoro Katong itu pendiri Yang- Ponorogo? Betul. Oh, oke. Beliau itu keturunan ke-12, tapi jadi adipati di Ponorogo yang ke-13. Yang dulu masih di Kutha Wetan, belum sampai sekarang yang pindah ke Kota Tengah yang sekarang. Dulu di Sarpon, Pasar Pon. Di situ beliau. Nah, beliau itu hidup di era penjajahan Belanda. Tahun sekitar berapa ya? Beliau meninggal 1813 sebelum pecah perang di Ponorogo. Oh, sebelum perang di Ponorogo. Sekali berarti. Iya, jadi beliau itu perjuangan dengan yang di Ponorogo sebetulnya. Tapi beliau kena dulu.
Wafatnya sebelum Pangeran Diponegoro ya berarti? Sebelum pecah ya, sebelum pecah perang Diponegoro kan 1825 sampai 1830 kalau nggak salah itu. Kalau sosok beliau sendiri bagaimana kepemimpinannya dulu? Yang pasti keturunan Yang Katong ke Ponorogo itu misinya adalah menyebarkan agama Islam dari jalur Budaya? pemerintahan. Oh, pemerintahan. Yang dari jalur kiai kan yang dari Tegalsari. Jadi berkolaborasi. Tapi berhubung beliaunya itu hidup di era penjajahan, melawan penjajah, Yunun Sewu terkena konspirasi, tidak dimakamkan di makam-makam Adipati Katongan di makam Bathara Katong. Oh iya, kenapa di sini makanya? Ya iya itu terpisah. Jadi yang pasti beliau itu keturunan Yang Katong. Yang Katong itu putra Majapahit. Beliau itu keturunan yang ke-12. Jadi beliau seorang adipati, juga seorang ulama, dan yang pasti seorang pejuang. Seperti itu. Seperti itu. Sosoknya sangat berwibawa atau orangnya pendiam atau? Kalau itu kurang tahu. Bapak sebagai penjaga di sini apakah pernah mengalami hal-hal spiritual selama bertugas? Ya biasa Mbak, kalau namanya di makam itu kadang takut. Tapi saya menempatkan diri saya sebagai tukang bersih-bersih dan menjaga. Cuma seperti itu. Pengalaman mistis ada nggak Pak? Seperti mendengar suara misterius, ya, atau penampakan? Tidak pernah saya. Tidak pernah dan tidak ingin? Enggak. Memang Jangan ya? Jangan sampai. Ya siapa tahu ada pesan yang baik gitu kan. Beliau kan sosok yang baik kalau saya mendengar ceritanya. Ya, Gitu. Ya biasa lah kalau ada seperti itu, tapi ya enggak saya masukkan dalam hati. Ya terkadang cuma gini, perasaan saya itu meskipun siang saya kesini takut, itu biasa. Kadang pulang dah. Kadang-kadang malam-malam menanti tamu nggak datang sampai 2 jam 3 jam. Merinding. Kadang ya nggak apa-apa, ya nggak takut. Sesekali muncul rasa takut, sesekali biasa aja. Ya cuma gitu. Kalau emang takut ada tamu malam-malam ya. Perasaannya berubah-ubah. Iya, ya cuma kalau udah datang nanti WA ke saya aja. Kalau nggak takut saya di sini. Apa pernah dimimpiin? Ya. Enggak ya? Enggak. Memang saya menempatkan diri saya di sini. Dalam hati saya itu kayak yang saya di sini itu cuma bersih-bersih, jagain, cuma gitu aja. Cuma gitu niatan saya itu. Tapi kalau Dan memang saya tidak begitu memahami hal-hal yang goib. Yang seperti itu. Tidak begitu memahami. Tapi tamu yang datang memang banyak ya Pak? Apa benar yang datang ke sini itu menginginkan sesuatu terus tirakat dan berhasil? Contohnya yang ingin jabatan gitu, kalau berdoa di sini sukses gitu? Ya semuanya itu tidak tentu Pak. Tidak tentu, kan itu masalah kejadian itu kan tergantung yang di atas sana. Yang datang ke sini ya mungkin cuma mau Siarah. mendoakan yang siarah, mungkin ingin sawabe lah. Kalau orang Jawa bilang gitu. Ingin mendapat anunya, syafaat barokah. Syafaat barokahnya ya seperti itu. Kalau datang ke sini ya seperti itu. Dari mana aja tamunya Pak? Yang pasti ahli waris. Oh ada ya? Masih anak cucu banyak. keturunannya masih banyak? Keturunan yang katanya hanya di sini. Ahli warisnya. Kemudian ya orang-orang misalnya perkumpulan lah istilahnya. Majelis taklim atau apa seperti itu. Kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok. Tapi ini anak cucu keturunannya sudah mengizinkan untuk diliput ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh iya, iya. Nggak Banyak apa-apa. juga soalnya yang kesini sih. Udah banyak yang kesini juga, dan sekarang anak cucu beliau juga sudah orang modern. Istilah sekarang yang milenial. Oh gitu ya. Iya, Mana jadi- tahu nanti ada pesan baik ya untuk anak cucunya ya. Panglima ada yang disampaikan ke Pak Budi? Ya emang sini yang saya rasakan itu aura kewibawaan sangat tinggi gitu. Dan apa ya, yang saya rasakan pasti beliau ada Mas
pada semasa beliau hidup itu sangat dihormati gitu dan disegani gitu, karena auranya sampai detik ini tuh Masih terasa ya? terasa di batin saya gitu. Dan punya prinsip yang Kuat. dan luar biasa, itu yang saya rasain gitu, aura di sini gitu. Seperti itu. Oke, kita akan berkomunikasi dengan sosok penjaga gaib di sini untuk mendapatkan informasi tentang sejarah beliau. Monggo Pak, kita ke sini Pak. Sini. Assalamualaikum. Datang. Datang. Merinding tuh. Apa rasanya Pak? Yang Bapaknya Allah Akbar. Ini yang menjaga tempat ini ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang sosok harimau yang apa yang dicari? Salam silaturahmi Eyang, kami datang ke sini untuk bersiarah, mendoakan dan sekaligus ingin belajar sejarah tentang sosok Eyang Surodiningrat dan Sosok keteladanan beliau. sosok keteladanan beliau. Apa yang kita bisa teladani dari sosok beliau gitu? Mungkin siapa yang iya. Jadi yang ini yang menjaga benda-benda yang terkubur di sini. Maksudnya beliau punya benda apa ya? Pusaka? Enggak. Kami tidak ingin mengambil apapun. Namanya ada orang yang pengen ambil, Mbah. Kita nggak tahu juga ya. Malah baru tahu dari Eyang nih kalau ternyata ada benda yang ditanam di sini. Kita taunya hanya makam sosok tokohnya gitu ya Pak ya. Bapak ntar boleh nanya ya kalau ada yang mau ditanyain. Assalamualaikum. Ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kau sampai tempat ini. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Kau sudah mengunjungi tempat air itu. Tempat air? Oh yang tadi. Sendang Umbul ya? Iya. Umbul apa Iya. namanya tadi Pak? Kumpul gitu. Kau bertemu oleh wanita yang terkubur di aliran sungai, di pinggir bibir sungai. Maksudnya dimakamkannya di pinggir sungai? Makam seorang wanita. Di mana Pak? Makam orang wanita itu di pinggir sungai Cedak Genggeng tadi. Ada toh? Udah terus Oh, itu maksudnya makam siapa yang di situ itu? Apakah sosok yang tadi bertemu kita? Soalnya tadi menurut cerita beliau dibawa ke Solo. Suatu kerajaan. Ya, Apa yang ingin kalian tahu? ya sejarahnya biar nggak simpang siur gitu ya. Kaitannya apa sendang itu dengan makam di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang? Apa diperkenankan kami mengetahui sejarahnya? Kau lihat gundukan-gundukan tanah. Gundukan tanah yang di luar, yang di mana? Semua tempat Makam. Iya. apa yang ada di dalam pikiran Pak Panjenengan. Oh, kalau saya ingat mati jadinya yang. Suatu saat itu akan menjadi rumah masa depan saya. Kalau Bapak apa Pak? Bapak setiap hari di sini ya. Kalau lihat makam yang di pikiran Bapak apa? Ya ingat mati. Nah ya sama. Kalau Bapak?
untuk mengenal sejarah, minta apa dulu manfaat barokah lewat lantaran diingat. Semua kan minta kepada Allah tadi. Lantaran surat ingat kami kan bisa sumbernya air kan bisa menjadi jalur. Kamu yang ingat mati Oh ya. sesakti manusia, dia pasti akan mati. Iya. Tapi beliau berarti memang dulunya punya kesaktian gitu ya, yang selain ahli agama. Seperti apa kesaktiannya? Ujung kesaktian, Tapi tapi ilmu agamanya. Oh iya, iya. maka kesaktian akan mengikuti. Oh. Oh gitu. Ya, ya, ya. Coba sing punya kesaktian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. kini maka dekati, rayulah agar dia mencintai. Sudah banyak yang dikorban oleh yang pengorbanan yang bisa. Seperti apa pengorbanan beliau saat itu? Jiwa raganya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat. Ya, karena beliau seorang pemimpin wilayah ya. Mengaji, membaca yang Jadi mengajar ilmu agamanya yang ngumpet-ngumpet gitu. Kenapa nggak harus sembunyi-sembunyi? bidang keyakinan, karena pada masa itu para yai itu ake digoreng dicari. Para kiai dicari oleh penjajah. Oh, Karena dia bisa mempengaruhi yang lain. karena punya murid, punya masa gitu ya. Oh gitu. Karena para yai yang mengerti mana batil. Terus Yang pun mengerti ini ada ketidakberesan. dalam Dalam suatu kehidupan ini, tidak beres bagaimana? masyarakat kepada kebebasan, walaupun diawali dengan perdagangan, wong beda kulite, Iya. sing matahe beda. Iya, Belanda ya waktu itu ya Pak ya. Menurut sejarah penjajah yang datang saat itu Belanda atau Yang itu hidup di masa penjajah. ya maksudnya penjajah Belanda atau Jepang atau Belanda ya? Oke. Belanda ya sampai. Yang itu pada masa zaman Belanda. Oke. Terus gimana ya? Ya mereka terkena kini yang awalnya berdagang, Iya. Lalu tapi ingin menguasai. oh gitu, serakah dong. Kini Lalu yang pun mengerti ada ketidakbenaran, maka yang pun apa? tak melaporkan dari kerajaan, walaupun dengan
Berkewajiban melaporkan ke raja. Yang membuat hatinya bergejolak apa? tetap di bawah pengawasan suatu kerajaan. Iya. Yang membuat beliau bergejolak apa? Mereka terkadang bekerja sama dengan kerajaan. Oh, penjajahnya itu. Gitu. Sedangkan Adipati tidak setuju sebenarnya ya. Walaupun dalam hati gejolak sama seperti saat ini. Iya. Pemimpinmu pasti melakukan suatu kerjasama dengan negara-negara lain. Oh iya. Nah sebenarnya yang Adipati nggak setuju ya. Tapi bagaimanapun dia harus punya kewajiban untuk mengikuti arahan dari pusat. Itu yang bikin gejolak ya. Oh iya oke. Bagaimanapun pemimpin daerah harus mengikuti pemimpin pusat. Iya ya. Itu takkan terputus sampai saat ini. Sama saat ini. Ya. Akan tetap ada kejadian masa lalu sampai saat ini, dan rakyatnya lah sing dicekik, sing diperas. Oh gitu ya. Sampai saat ini pun seperti itu. Dan zaman dulu yang disebut upeti, Rakyat harus menyerahkan upeti kepada pemerintahan. Apakah sing dikelola oleh para demang-demang. Iya ya, kayak film-film zaman dulu tuh kayak gitu. Memang kenyataannya dulu gitu ya. Musuhnya nggak kelihatan. Hanya penuh kebebasan zaman yang ora bebas. Zaman yang dulu gimana? Yang dimaksud bebas tuh seperti apa? Santri-santri pun menjadi sebuah ancaman. Santri. King Ancaman untuk para wong bedo kuliting. luar penjajah. Ancaman gimana? Ancaman untuk wong London. Karena bisa menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk pemberontakan. oke, dia pemberontak ya. Kalau beliau itu apakah asli lahir di sini atau pendatang yang? Dari mana beliau ini aslinya? Yang diketahui Bapak dari mana? Ya yang pasti itu tadi keturunan yang Katong. Berarti kan ya dari sini? ya enggak, ya Dari- putra ya dari Majapahit asal usul. Dari timur ya? Iya, Oh, dari iya, Majapahit. Dari Majapahit. Gimana yang? Keturunan yang Katong semuanya kan otomatis dari sana. Iya. Tapi yang tadi Pak, Bapak ceritain Pak, kenapa makam beliau di sini bukan di tempat yang bareng dengan sosok tokoh-tokoh lainnya? Dianggap belot seperti yang dikatakan itu tadi. Iya yang ya. Kenapa tidak disatukan dengan para pahlawan yang lain? Ini kan seharusnya udah jadi pahlawan ya. Kalau pada saat itu bukan pahlawan, Apa namanya Pak? ya termasuk menolak kebijakan kerajaan itu tadi, termasuk dianggap pembela. Kita yang menganggap pahlawan sekarang,
Iya, Kalau dulu dia kalau dianggap dulu kan pemberontak. dulu kan bekerja Berjuang. sama dengan kerajaan. Berjuang. Iya, termasuk. Sing pimpinan hatinya tetap bergejolak Oh, bergejolak itu. karena tak sepaham karo pusate. Ya, Tidak cuman sesuai kebijakan keraton. mau Aku cincin kembali tuh mau kembali ke tempat. Terima kasih. sing dipendem Di mana posisi yang menjaganya? ujung soko yang sing Oh iya ya. Ya udah kalau gitu selamat menjaga, semoga aman, selamat, tidak ada yang berniat jahat mengambil pusaka itu ya, Yang. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ini beliau sosok harimau dua-duanya. Yuk kita lanjut komunikasi dengan makhluk Ibu Ismi. Sini. Ya Pak, geser lagi. Makasih Gli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan yang siapa ini? Mohon maaf. Salam kenal Ki, salam silaturahmi dari kami tim Mata Langit dengan niat berziarah, bersilaturahmi, mendoakan seluruh arwah yang berada di pemakaman di tempat ini, sekaligus ingin mengetahui suri teladan tokoh Raden Surodiningrat kedua. semasa hidupnya, tentang perjuangan beliau. Menungso mesti kudu ngerti apa sing kudu diperjuangke, apa sing ora. Urip kuwi ana sing ngendhalikno, ana sing kuwasa. Dunya ki lamunan fata morgana. Ya. Akhirat kuwi nyata. Menungso ning ingsun ingkang dunya kuwi ana sebab akibat, ana sing ciptake. Udu teko dhewe, udu sakarepe dhewe. Iya. Biarkan kita disingkirkan dan dikucilkan. Selagi kita memegang teguh tali akidah kita, keyakinan kita kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Esa, karena kedudukan itu ada batasannya. Tetapi keimanan adalah kedudukan tertinggi pada puncaknya nanti. Setiap tahta ada masanya, tetapi keimanan bila semakin bertambah, justru dia ditempatkan di tempat yang tertinggi. Insya Allah. Benar sekali. Lantas apa yang harus terus kita upayakan dan perjuangkan? Perjuangkan syariat agamamu. Perjuangkan apa yang harus kau perjuangkan. Seperti apa-apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Menjauhi larangannya, mendekati dan melaksanakan perintahnya. Kalau sesuatu yang berkaitan dengan pendustaan, pengkhianatan, kesewenang-wenangan, lebih baik tinggalkan. Karena agama kita adalah agama rahmatan lil alamin. Tidak boleh saling menyakiti. Semua kedudukan sama di muka bumi ini, sesama makhluk hidup. Tidak ada yang hebat. Yang hebat adalah dia yang berilmu tinggi, tetapi dia mempunyai adab yang baik, akhlak yang baik, memanusiakan manusia,
menghargai mereka yang lemah, menolong yang lemah. Iya. Jangan tundukkan kepada sesama manusia, tapi tundukkan kepalamu serendah-rendahnya di hadapan Sang Kuasa, Subhanahu wa ta'ala. Sang Maha Esa. Allahu Akbar. Kalau kepemimpinan beliau bedanya apa dengan kepemimpinan orang-orang zaman sekarang yang Perbedaannya adalah ketika seseorang memegang teguh kepada tali kebenaran, dia difitnah, tetapi dia tetap dalam keyakinan dan permohonan kepada Allah, difitnah? maka dia akan tetap selamat. Kalaupun nanti dia sudah tiada, insya Allah namanya akan tetap terjaga. Ya. Karena kebenaran tidak akan tertutup oleh apapun, tetapi kebusukan walaupun ditutup tanah 7 lapis, dia akan tercium baunya. Ya, maksudnya difitnah itu seperti apa dulu, yang kejadiannya gimana? Ketika manusia sudah ada rasa ingin memiliki dunia ini, penguasaan yang penuh di muka bumi ini, maka dia pasti akan menggunakan segala caranya. Tetapi bila dia di antara manusia yang saleh mempunyai pemikiran bahwa hidup ini sudah ada aturannya, Jadi ini urusannya sama lawan politiknya ya? ya, kau tahu dunia pemerintahan itu mempunyai tujuan pribadi, tetapi bila dunia keimanan, maka insya Allah dia akan diselamatkan. Aku tak mau mengatakan lebih dalam lagi karena keterkaitannya sangatlah berbahaya. Aku hanya mengingatkan kepada kalian, junjunglah tinggi syarat-syarat dan ketentuan hidup di muka bumi ini sesuai dengan tatanan Al-Quran, dan perilakulah seperti para nabi-nabimu. Amin. Jangan mau melakukan di luar perintahnya, sekalipun dia penguasa dari dunia ini, yaitu pemerintahan. Karena seberapapun kau diselamatkan, tetap ujungnya kau juga yang akan dikorbankan. Harus juga ya urusan politik. Bapak boleh nanya loh Pak. Ayo Pak, nanya Pak. Ada yang mau dikonfirmasi apa enggak? Pak, mau nanya apa? Matur sembah suwun. Nih, beliau ngomong sama Manusia sampean. itu memang lebih baik banyak diam, tetapi mempunyai pemikiran yang tepat secara batinnya. Kau sudah tepat menjaga tempatku. Pak Budi. Matur. Oh, coba mungkin ada pesan Aku lagi. senang dengan sikapmu mengayomi. Walaupun kau tahu cukup kau diam, kau membaca setiap pergerakan. Itulah aku. Oh, karakternya nurun ke Pak Budi. Semakin di hadapanmu bertingkah, semakin pula kau mengetahui siapa mereka sebenarnya. Terus Iya Pak, benar ya? Karena diam adalah sesuatu siasat untuk menembus batasan.
diam itu cara kita untuk membaca lebih dalam. Iya. Diam adalah keheningan. Iya. Keheningan adalah suatu misteri. Pak Juwingan mau nanya apa? Bagaimana Sini cara dekat, menjaga hati yang kurang paham. yang tetap pada iman dan takwa? Menjaga diri kita agar terhindar dari sesuatu yang menyesatkan adalah sing utama kui cintai siapa yang menciptakanmu. Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sudah mencintai Tuhanmu, maka kau pasti akan selalu ingin dekat dengannya. Tetapi bila sedikit cintamu, maka mudah sekali kau mengabaikannya. Nah, apakah yang tidak melakukan kewajiban yang diperintahkan dia termasuk orang yang belum cinta? Belum. Kesempurnaan cinta itu tidak akan menyakiti dan mengkhianati. Apabila itu belum terjadi? Ketika suatu perasaan cinta, dia menerima suatu ujian cinta dengan ikhlas dan sabar, maka itulah yang dikatakan dia sungguh-sungguh mencintainya. Seperti baginda Rasulullah, dia sabar dan ikhlas, sabar dan sholat sebagai penolongnya, karena dia tahu cuma itu caranya. Berarti menjalani dengan bertahan dan terus beriman. Hidup itu hanya satu, bertahan dalam keimananmu. Apapun yang terjadi ya. Karena semua sudah ada jawabannya di dalam pertahananmu. Kalau kau tak bertahan, maka kau tak akan dapat mendapatkan jawabannya. Meskipun itu pahit. Meskipun itu pahit, meskipun kau harus berdarah-darah, meskipun kau hangus terbakar, semua rasa sakit dan ketakutanmu akan hilang seperti mukjizat yang diberikan oleh para nabimu juga orang-orang setelahnya. Berarti kita hanya terus menjalani dan berpasrah diri kepada Allah. Serahkan dirimu kepada Allah, maka Allah yang akan menuntunmu, karena hidup dan matimu sudah ada catatannya. Tergantung dari amal ibadahmu sendiri. Keselamatan itu tergantung dari ibadahmu. Ya. Berarti takdir sesuai dengan apa yang kita perbuat. Takdir itu sesuai dengan amal ibadah. Karena ada dua takdir dalam hidup ini yang harus kau imani, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Maka hidup ini adalah pilihan. Pilihlah sesuai dengan hati nuranimu yang bersih, agar kau tidak salah memilih. Ya. Berarti akhir dari sebuah cerita dalam kehidupan cinta. Benar. Cinta dan mencintai. Cinta Dan dicintai. karena Allah dan mencintai karena Allah. Karena Allah selalu mencintai hamba-hambanya. Dia tidak pernah menyiksa, tetapi dia hanya mengujimu sejauh mana kalian bertakwa kepadanya. Ya. Itulah suri teladannya, tetap bertahan dalam kebaikan meskipun Ya. difitnah. Suri tauladan
beliau adalah ketaatannya dalam memegang teguh tali keimanannya terhadap sang kuasa, bukan terhadap sang penguasa. Betul. Sampun. Nggih. Pak Budi, Matur suwun. Pak Budi nggak mau nanya, malu Mbak. Matur suwun. Aku Niku senang mawon. karo awakmu. Itu yang penting. Pak Budi. Beliau orang yang Tersenyum rendah hati. kepada tamu. Diamlah, serahkan kepada mereka. Iya, tadi mau masuk Karena juga. setiap amal perbuatan ditanggung dirinya masing-masing. Iya, iya. Terima kasih. Iya. Aku udah pamit dulu. Terima kasih yang sudah datang. Ingat, hidup itu tergantung dari kekuatan keimananmu, bukan kekuatan dari pikiranmu. Aku tak pamit. Terima kasih. Yang ini yang dulu mendampingi yang Raden nggih. Boleh tahu nama yang enggak? Tak usah Enggak usah tahu. nggih. Ya udah. Monggo. Kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk gaib penjaga tempat ini dan mendapatkan cerita sejarah dari Eyang Surodiningrat, Raden Surodiningrat, dan keteladanan yang patut kita contoh ya. Nah, Pak Budi sebagai mudin atau juru kunci dari tempat ini, apa kesan-kesannya ini untuk pertama kali berkolaborasi dengan Mata Langit? Yes, alhamdulillah. Jadi bisa mungkin sedikit menguak keteladanan Eyang yang mungkin yang akan berguna kepada kita semua dan tidak akan salah niat, salah di dalam memahami keteladanan dan sejarah beliau, gitu aja. Ya, menurut Bapak tadi ada settingan enggak kita di sini? Tidak ada. Pokoknya slow aja jawabnya, ya tidak ada. tapi pesannya bagus tuh dari yang jagain, suka sama Bapak katanya. Jadi Bapak dengan gaya saya seperti juga ini. biasa saja. Mungkin ya yang itu ya kok kamu aja yang datang kemari ya Pak, mungkin ya. Ya enggak. Yang penting saya jaga bersih-bersih dan Iya. gitu aja. Oh ya, tadi Bapak cerita nih setelah melihat sosok yang masuk ke badan Agil baru ingat pernah mimpi katanya disadangi sosok harimau besar. Gimana Pak ceritanya? Ya Lagi cuma bersih-bersih ketiduran di depan ya, situ. tidur kesel, Capean terus. capek tidur lihat ada harimau. Ya udah gitu aja. Tapi sempat ada rasa takut pas enggak ya? Enggak. Besar harimaunya? Besar sekali. Sebesar apa? Kalau normalnya kan mungkin separuh pintu ya, ini Ya sampai enggak ya, cuma kepalanya itu ya sekian ada. Oh besar sekali gitu aja, tapi udah tuh kayaknya tua gitu. Cuma seperti itu. Itu siang-siang loh, jadi saya enggak patek. harimaunya Enggak tua. kepikiran ya, itu udah mimpi ya sudah. Gitu. Ternyata kalau dari dialog tadi berarti mungkin memang Eyang yang jaga sini sedang pengen menemui Bapak gitu. Ya mimpi sampean bukan saya. Lu kan yang mimpi Bapak. Gimana Pak? Ya, kalau Pak Jemingan apa kesan-kesannya? Ya, semoga yang sudah didengar zaman penjajah sudah segitu perjuangannya membela agama Islam itu supaya bisa menjadi contoh-contoh anak turun semua. Amin. Semoga bisa anak turun ini menyontoh zaman penjajah bisa segitu. Ini zaman sudah merdeka kok enggak bisa ngikuti. Biasanya kan pemuda-pemuda zaman sekarang kan Iya. enggak tahu lah gitu. Perjuangannya dulu. Zaman penjajah aja sudah agama Islam segitu kuatnya. Memang gitu. Semoga menjadi contoh-contoh pemuda masyarakat umumnya Zaman sekarang. zaman sekarang. Ya, kalau Bapak sebelahnya Pak siapa namanya Pak? Loh, Bapak nggak mau komen. Ya udah kalau gitu baik Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya alhamdulillah kita udah banyak mendapat wejangan ya
dan petuah dari tempat ini yang luar biasa tentang mencintai dengan tulus Allah Subhanahu wa taala dan berharap cintanya juga Allah sebaliknya ke kita, karena semua urusan kalau Allah sudah meridhoi dan mencintai kita, insya Allah banyak pertolongan di alam ini untuk kita gitu, dan banyak kebaikan-kebaikan yang akhirnya akan kita dapati semasa kita juga masih hidup di dunia, maupun mungkin kalau kita sudah masuk dalam alam barzah dan akan berjalan ke alam akhirat. Jadi saya rasa tetap dalam tali keimanan dan ketakwaan agar kita tidak tersesat dengan bisikan-bisikan setan dan segala ujian yang ada di dalam muka bumi ini. Maka daripada itu harus terus banyak mengingat Allah dan lakukan apa yang diperintahkannya dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Itu saja rasa saya, pesan dari saya. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.